Jika suatu bilangan dikali dengan 6, hasilnya adalah 54. Berapa ya bilangan tersebut dan bagaimana cara menentukan bilangan tersebut? Di video kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian bilangan bulat. Oke, kalian pastinya masih ingat ya tentang pembagian pada bilangan bulat. Sekarang saya ingatkan kembali ya, pembagian merupakan pengurangan berulang atau pembagian dapat juga ditentukan sebagai kebalikan dari perkalian. Oke, supaya kalian lebih memahami lagi, sekarang kalian perhatikan ya penjelasannya. Misalkan 8 dibagi 4 sama dengan, berarti 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, 4-nya ada 2 kali ya. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kalau 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, pada soal lainnya ya. 9 dibagi 3 artinya 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi karena 3-nya ada 3 berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kalau 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, sekarang kalian sudah ingat ya tentang pembagian. Nah, di awal video tadi saya mempunyai sebuah soal perkalian yang berhubungan dengan pembagian. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 6 hasilnya 54. Jadi bilangan tersebut berapa? Oke, sekarang kalian juga sudah ingat ya bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Begitu juga sebaliknya. Perkalian juga kebalikan dari pembagian. Nah, sekarang kalau kalimat matematikanya tadi, titik-titik dikali 6 sama dengan 54. Jadi bilangan titik-titik ini berapa? Nah, kita buatkan dengan kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian. Jadi 54 dibagi 6 sama dengan 9. Karena 9 dikali 6 hasilnya sama dengan 54. Nah, kalian sekarang sudah mengerti ya. Oke, sekarang kita coba pada bilangan yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. 7 dikali titik-titik sama dengan 42. Oke, kita gunakan kebalikan dari perkalian ya, yaitu pembagian. Berarti 42 dibagi 7 sama dengan 42 dibagi 7 menggunakan pengurangan berulang. 42 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, 7-nya ada berapa? Ada 6. Jadi 42 dibagi 7 sama dengan 6. Karena 6 dikali 7 sama dengan 42 dan 7 dikali 6 juga 42. Lalu bagaimana dengan bilangan yang lebih besar? Misalkan 186 dibagi 6. Kita dapat menggunakan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan pengurangan berulang. 186 dikurang 6 sama dengan 180 dikurang 6 dikurang 6 dikurang 6 dan seterusnya sampai dengan hasilnya sama dengan 0. Wah, ternyata banyak ya. Biar lebih mudah, bagaimana kalau kita kurangi 60? 60 itu 6-nya ada 10 kan? Jadi 186 dikurang 60 sama dengan 126. Wah, masih bisa kita kurangi 60 nih. 126 dikurang 60 sama dengan 66. Oke, lanjut kita kurangi lagi ya. 66 dikurang 60 sama dengan 6. Masih bisa dikurangi 60 enggak?
Ternyata nggak bisa ya. Kalau kita kurangi 6, ternyata hasilnya 0 ya. Jadi 186 dikurang 60 dikurang 60 dikurang 60 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, 6-nya ada berapa banyak? Tadi di 60 6-nya ada 10. Jadi 6-nya ada 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 1. Jadi semuanya ada 31 ya. Nah, selain itu kita bisa juga mengerjakannya dengan cara pembagian bersusun. 186 dibagi 6, kita buat seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat dua angka pertama, yaitu 18 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 18, yaitu 3. Tapi 3 di sini bernilai puluhan ya. Jadi kita tuliskan 30. Kalau 6 dikali 30 hasilnya adalah 180. Kemudian kita letakkan tepat di bawah 186. Kemudian kita kurangkan 186 dengan 180 dan hasilnya adalah 6. Kita turunkan seperti ini ya. Kemudian 6 dikali 1 adalah 6. Angka 1 kita tambahkan dengan 30. Kemudian hasil perkalian 6 dikali 1 kita letakkan tepat di bawah angka 6. Kemudian kita kurangkan hasilnya adalah 0. Sehingga hasil dari 186 dibagi 6 adalah 30 ditambah 1 sama dengan 31. Nah, kalau kalian sudah mengerti cara membaginya, kita juga bisa kerjakan dengan cara yang lebih pendek. 186 dibagi 6. Pertama 18. Kita bagi 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Karena 6 dikali 3 sama dengan 18. Angka 3 kita letakkan di atas puluhan ya. Karena sebenarnya 3 di sini bernilai puluhan. Kemudian 18 kita letakkan di bawah 186, sejajar dengan ratusannya. Selanjutnya 18 dikurang 18 sama dengan 0. Maka angka 6 kita turunkan dan 6 bernilai satuan. 6 dibagi 6 nilainya 1. Angka 1 kita letakkan di samping angka 3 yang bernilai puluhan. Dan angka 6 kita letakkan di bawah angka 6. Kemudian dikurangkan hasilnya sama dengan 0. Sehingga 186 dibagi 6 adalah 31. Nah, bagaimana? Sekarang kalian sudah mengerti ya? Oke, di video kali ini kita sudah mempelajari tentang pembagian pada bilangan bulat. Pembagian pada bilangan dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan pengurangan berulang. Dan yang kedua adalah dengan cara bersusun. Sekarang kalian harus ingat juga ya, bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian.